Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sonia Indika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembuatan video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada mata kuliah ini dibimbing oleh dua dosen pengampu, yaitu yang pertama Ibu Dr. Randa Evi Ratna Kartikawati MPD PhD dan Bapak Somedran SPD MPD. Baiklah, tidak usah berpanjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang teori-teori belajar. Nah, teori-teori belajar ini banyak sekali macamnya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik dan yang kedua yaitu teori belajar kognitivistik. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama pengertian teori belajar behavioristik dan pengertian teori belajar kognitivistik. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang mengembangkan teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitivistik. Kemudian yang ketiga penerapan teori behavioristik dan teori kognitivistik ini di dalam proses belajar pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa makna atau maksud dari teori belajar itu sendiri? Baiklah, pasti ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu apa makna atau maksud dari teori belajar tersebut. Baiklah, akan kita bahas mengenai pengertian dari teori tersebut. Teori belajar adalah metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Ada juga pengertian dari teori belajar ini, yaitu suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Baiklah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitivistik. Langsung saja, yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori behavioristik ini menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati, dapat diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan sebuah hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Yang kedua yaitu pengertian dari teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitivistik ini menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi di dalam akal pikiran manusia. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai tokoh-tokoh yang mengembangkan baik dari teori belajar behavioristik maupun teori belajar kognitivistik. Tokoh yang mengembangkan teori behavioristik ini yaitu ada Thorndike dan Pavlov. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang mengembangkan teori kognitivistik. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Kemudian yang kedua, tokoh yang mengembangkan teori kognitivistik ini yaitu Jack Knapp. Materi selanjutnya yaitu penerapan teori behavioristik dalam proses belajar pembelajaran. Adapun hal-hal yang harus disiapkan guru pada saat pembelajaran ini yaitu yang pertama menganalisis kemampuan awal dan menganalisis bagaimana karakteristik masing-masing siswa. Kemudian yang kedua, merencanakan bagaimana atau apa materi yang akan dibelajarkan nantinya. Adapun langkah-langkah umum dalam menerapkan teori belajar behaviorisme ini dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama
mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran. Yang selanjutnya, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. Adapun indikator-indikator keberhasilan belajar ini yaitu faktor-faktor yang mendorong bagaimana supaya proses belajar tersebut berhasil. Kemudian mengembangkan bahan ajar. Kemudian lagi mengembangkan strategi pembelajaran seperti kegiatan, metodenya, medianya, dan lain-lain. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengamati apa stimulus yang mungkin dapat diberikan, seperti misalnya tugas atau tes, kemudian latihan atau sejenisnya. Selanjutnya, mengamati dan menganalisis respon belajar dari siswa, lalu memberikan penguatan, baik itu positif maupun negatif, serta merevisi kegiatan pembelajaran ataupun evaluasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan teori kognitivistik dalam proses belajar pembelajaran. Implikasi dari teori perkembangan kognitif menurut Piaget ini dalam perkembangan pembelajaran yang pertama yaitu ada bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Nah, sehingga kita itu sebagai guru harus mengajar menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Misalkan saja kita saat mengajar anak PAUD dengan anak SD itu berbeda, sehingga kita harus menyesuaikan dengan cara berpikir masing-masing sasaran kita. Kemudian anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Maka dari itu, guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya, agar mereka tidak tertekan saat berada di lingkungan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahan yang harus dipelajari anak hendaknya selalu baru, tetapi tidak asing bagi mereka. Yang selanjutnya yaitu berikan peluang agar anak itu belajar sesuai tahap perkembangannya. Misalkan saja anak SD, anak SMP, dan anak SMA sesuai dengan tahapan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu di dalam kelas anak-anak tersebut hendaknya diberikan peluang untuk berdiskusi atau saling berbicara, sharing, bertukar pendapat, sehingga mereka akan mengenal satu sama lain dan juga dapat pengetahuan dari mereka berdiskusi. Baiklah, materi yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan baik dari teori behavioristik maupun teori kognitivistik. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Adapun kekurangan terlebih dahulu ya. Jadi kekurangan dari teori behavioristik ini yaitu yang pertama, proses belajar berlangsung secara teoritis. Jadi kita belajar itu berdasarkan teori. Jadi kita tidak bisa terlepas dari teori tersebut. Kemudian murid itu dipandang pasif karena di sini dominan guru. Jadi perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. Nah, kemudian di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi kelebihan dari teori behavioristik ini yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar siswa. Kemudian yang kedua, metode behavioristik ini sangat cocok sekali untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Jadi sekarang kita lanjut membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitivistik. Adapun dari kekurangannya, teori kognitivistik ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kemudian kelebihan dari teori kognitivistik ini yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah.
Baiklah, itu saja materi pembahasan atau video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.